Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Erik Sulaksto dengan NIM 2311203 dari PAI G semester 2. Di sini saya mohon izin sebelumnya kepada Bapak Edi Waluyo MSI sebagai dosen pengampuh mata kuliah Ushul Fiqh. Di sini saya akan membuat video yang di dalamnya membahas tentang 3 materi yang sudah dipelajari dalam mata kuliah Ushul Fiqh selama semester 2 sebagai syarat kelulusan tugas UAS dalam semester 2 ini. Baik, teman-teman, di sini langsung kita bahas saja apa 3 materi yang akan saya bahas. Yang pertama adalah pengertian Ushul Fiqh. Yang kedua adalah Al-Quran sebagai sumber hukum dalam Islam. Yang ketiga adalah hadis ataupun sunnah yang menjadi sumber hukum dalam Islam. Sebelum kita lanjut ke dalam sumber hukum yang ada di dalam Islam, maka kita terlebih dahulu harus mengetahui apa sih itu pengertian dari usul fiqh. Apa sih usul fiqh itu? Jadi kan gitu ya teman-teman, supaya kita nanti kedepannya tidak bingung. Kalau kita sendiri tidak paham dengan pengertian usul fiqh, maka tentu saja ketika kedepannya ketika kita menemukan suatu masalah, maka kita akan sangat kesulitan untuk memahami masalah tersebut. Di sini materi yang pertama adalah pengertian usul fiqh. Usul fiqh sendiri adalah ilmu hukum dalam Islam yang mempelajari kaidah-kaidah, teori-teori dan sumber-sumber secara terperinci dalam rangka menghasilkan hukum Islam yang diambil dari sumber-sumber tersebut. Oke, jadi dari pengertian ini kita dapat memahami dan dapat menangkap bahwa usul fiqh adalah ilmu sumber hukum dalam Islam yang membahas tentang di dalamnya itu ada kaidah-kaidah, ada dalil-dalil dengan maksud mengetahui apa tujuan dari dalil tersebut. Ya teman-teman, karena usul fiqh ini memang sangat berguna. Bukan sangat berguna, harus kita pelajari sebagai tata cara kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena di dalam usul fiqh itu banyak mempelajari tentang hukum-hukum, tentang dalil-dalil yang bertujuan untuk kemana itu di dalam usul fiqh dipelajari. Contohnya misalkan ada suatu dalil di dalam hukum Islam. Nah, di dalam usul fiqh kita harus mengetahui tujuan ataupun maksud dari dalil tersebut terkait dengan hukum Islam. Materi yang kedua adalah Al-Quran sebagai sumber hukum di dalam Islam. Jadi teman-teman, perlu kita ketahui di dalam usul fiqh itu di dalam Islam itu ada 4 sumber hukum yang dijadikan patokan ataupun pegangan bagi kita seluruh umat Islam. Yang pertama ada Al-Quran, yang kedua ada sunnah dan hadis atau hadis, yang ketiga ada ijma, dan yang keempat adalah qiyas. Di sini saya akan membahas hanya 2 sumber hukum dalam Islam, hanya 2, yaitu Al-Quran dan sunnah atau hadis. Gitu. Di sini saya akan mengambil contoh tentang kewajiban sholat bagi setiap orang yang beragama Islam. Jadi jika kita mengaku Islam, kita harus melaksanakan apa itu yang namanya sholat. Nah, di dalam Al-Quran itu banyak dalil-dalil yang mengatakan tentang hukum sholat gitu. Jadi di dalam usul fiqh ini kita harus mencari tahu, menggali apa maksud dari ayat tersebut. Di sini saya akan mengambil satu ayat di dalam Al-Quran terkait tentang hukum yang mewajibkan kita melaksanakan sholat, yaitu ada dalam surat An-Nisa ayat 103. Artinya adalah sungguh sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Nah, jadi ketika kita mengkaji usul fiqh, hukum dari yang ada di dalam ayat tersebut, kita itu harus mengetahui apa sebenarnya maksudnya. Sudah jelas tadi artinya disebutkan
Sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Jadi poinnya itu adalah kewajiban. Gitu. Kalau kita merasa orang Islam dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita wajib dalam mengerjakan sholat. Oke, sampai sini paham? Jadi cara kita menerapkan ayat tersebut dalam kehidupan kita sehari-hari, kita itu bisa tahu, oh berarti kalau kita merasa beriman, kita mengaku orang Islam, maka kita harus mematuhi perintah-perintah Allah berupa kewajiban sholat lima waktu. Nah, di sini bukan hanya dalam Al-Quran perintah tersebut. Oke, misalkan di Al-Quran tadi itu diperintahkan kewajiban umat Islam dalam melaksanakan sholat. Tapi di dalam ayat tersebut tidak dijelaskan seperti apa sholat yang dimaksud. Nah, disitulah gunanya sunnah dan hadis. Karena ketika hukum itu tidak ada di dalam Al-Quran, maka hukum yang harus kita ambil yang kedua itu adalah sunnah dan hadis. Misal kita contohnya bertemu dengan suatu masalah yang dimana hukumnya itu tidak ada dalam Al-Quran, maka kita cari penjelasan hukum itu di dalam sunnah dan hadis. Gitu. Jika tidak ada, maka lanjut ke yang selanjutnya, yaitu ijma. Gitu. Jadi itulah kenapa ada beberapa sumber hukum yang ada di dalam Islam. Karena di dalam Al-Quran itu tidak sangat terperinci dalam menjelaskan suatu hukum. Maka itu dibutuhkannya sunnah dan hadis untuk menjelaskan maksud dari ayat-ayat tersebut. Nah, balik lagi tentang kewajiban sholat 5 waktu. Di sini dalam ayat tersebut sudah dijelaskan bahwa sholat itu wajib hukumnya. Tapi kita tentu belum tahu dong bagaimana caranya sholat. Kita tidak tahu apa itu sholat. Apakah kita hanya berdiri? Apakah kita dengan tidur bisa sholat? Kita tidak dijelaskan. Yang dijelaskan hanya kewajiban sholat. Nah, maka kita lanjut ke dalam hukum yang selanjutnya, yaitu adalah sunnah dan hadis. Di sini ada penjelasan di dalam hadis tentang tata cara mengerjakan sholat. Banyak teman-teman, banyak hadis yang menjelaskan tentang tata cara sholat itu seperti apa. Banyak. Di sini saya mengambil satu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an. Dia berkata, Nabi pernah bersabda, bila engkau hendak mengerjakan sholat, maka wudulah secara sempurna terlebih dahulu, kemudian menghadaplah ke arah kiblat. Dari hadis ini kita sudah tahu, berarti ketika kita ingin sholat, kita itu tidak hanya langsung sholat saja, harus ada syarat-syarat yang kita penuhi dalam ketika kita ingin mengerjakan sholat. Nah, salah satunya yaitu tadi, kita harus berwudu, kita harus suci dulu badannya, berpakaian rapih, dan kita harus menghadap ke arah kiblat. Itu dalam penerapan di kehidupan sehari-hari. Jadi itulah fungsinya hadis di dalam hadis dan sunnah di dalam sumber hukum Islam. Untuk apa? Untuk menjelaskan sesuatu hukum yang belum ada di dalam Al-Quran, yang belum dijelaskan. Tapi tetap teman-teman, meskipun hadis ini adalah menjelaskan tentang hukum yang belum ada di dalam Al-Quran, tapi tetap dalam hadis ini tidak akan keluar dari hukum-hukum yang ada di dalam Al-Quran. Jadi tidak akan bersimpangan gitu, tetap akan sejalur. Hanya saja memang di dalam Al-Quran tidak selalu menjelaskan secara terperinci. Itulah fungsinya hadis dan sunnah, untuk menjelaskan apa-apa yang belum ada hukumnya di dalam Al-Quran. Dari sini mungkin teman-teman sudah bisa mengetahui apa itu fungsinya Al-Quran, apa itu fungsinya hadis. Nah, jadi kedua hukum ini adalah salah satu sumber yang kita pelajari di dalam ilmu usul fiqh tersebut gitu. Jadi
Ketika kita mengetahui suatu dalil, suatu ayat, kita itu harus mengetahui dan harus mencari tahu apa maksud dari ayat dan dalil tersebut. Guna apa? Supaya kita dalam penerapan di kehidupan kita sehari-hari itu kita tidak salah dan tidak melenceng. Banyak lagi teman-teman, banyak misalkan ayat tentang zina, tidak dijelaskan di dalam Al-Quran tentang zina itu seperti apa. Intinya kalau di dalam Al-Qurannya itu tidak boleh berbuat zina, tapi tidak dijelaskan. Contohnya seperti di sini ada teman-teman. Sering kan pasti teman-teman itu mendengar ayat tentang zina di dalam surat Al-Isra ayat 32, yang artinya adalah, dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Di dalam Al-Quran ini ayatnya bertujuan melarang kita berbuat zina. Kenapa kita dilarang berbuat zina? Karena zina itu dijelaskan di dalam ayat tersebut adalah sesuatu perbuatan yang keji. Kita sebagai manusia tentu dilarang ketika kita melakukan suatu perbuatan yang di luar kebiasaan manusia. Nah, berzina ini adalah suatu perbuatan yang tidak biasa. Makanya disebutkan perbuatan yang keji. Kalau kita mengambil hanya dari ayat tersebut, kita hanya berpikiran bahwa yang dilarangnya itu zina. Betul. Namun kita lupa ketika kita mencari hadis. Di sini ada hadis dari yang diriwayatkan oleh hadis riwayat Tirmidzi, yang artinya adalah, tidaklah seorang laki-laki berkhalwat dengan seorang wanita melainkan yang ketiga dari mereka adalah setan. Dari hadis ini sudah jelas kepada kita bahwa yang dilarang di dalam hukum Islam itu bukan hanya berzinanya, tetapi berkhalwat, berduaan dengan perempuan pun itu sudah dijelaskan, dikatakan dalam hadis tersebut bahwa yang ketiganya adalah setan. Ketika setan sudah masuk ke dalam perkumpulan kita, kedua orang tersebut antara laki-laki dan pria yang belum halal ya teman-teman, itu akan menyebabkan mendatangkan sesuatu yang tidak diinginkan. Nah, ketika kita sudah mengambil penjelasan dari kedua, ada tadi dari Al-Qur'annya sudah jelas ya, melarang berbuat zina, tidak boleh berbuat zina, haram hukumnya. Dan dalam hadisnya dijelaskan lagi, ditekankan bahwa yang dilarang itu bukan hanya berzinanya, tetapi dengan kita duduk berduaan, hanya berduaan dengan yang bukan mahram kita, yang belum halal bagi kita antara pria dan wanita, itu disebutkan bahwa yang ketiganya adalah setan. Tentu sesuatu itu sangat tidak diinginkan. Kenapa? Karena ketika adanya setan yang hadir di dalam perkumpulan kita, itu sudah jelas teman-teman, akan menimbulkan sesuatu yang tidak diinginkan gitu. Jadi ketika Allah menurunkan ayat tentang zina, larangan berbuat zina, kita sebagai manusia pun harus menjauhi apa-apa yang mengarah ke dalam zina tersebut gitu. Jadi bukan berarti hanya zinanya saja ya, kita berpikiran kan Allah hanya melarang zinanya kan, tidak melarang ketika kita bergandengan tangan, ketika kita hanya berduaan, berduaan dengan perempuan yang bukan mahram kita, itu kan tidak dilarang karena tidak ada dalam Al-Qur'annya. Kita salah karena di dalam hadis itu sudah dijelaskan ada hukumnya, tidak boleh hukumnya. Kenapa? Yaitu dikhawatirkan akan mendatangkan sesuatu yang tidak diinginkan. Karena ketika ada seorang laki-laki dan seorang perempuan hanya duduk berduaan, maka yang ketiganya adalah setan. Hadis riwayat Tirmizi. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih kepada Bapak Edi Waluyo, MSI, sebagai dosen pengampu ushul fiqh telah memberikan ruang dan waktu bagi saya. Sekian dari saya, jika ada kata-kata yang salah saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.